Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dodi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Ini saya dengar rapat terus ya. Iya, alhamdulillah ini karena kita mikirkan institusi. Gitu. Iya, Terima kasih ini sudah mau hadir di acara podcast Leksi Social Justice. Ini podcast kita buat untuk kita ada perbincangan-perbincangan ini, ya, khususnya masalah hukum. Nah, ini kebetulan saya lihat Prof. Dodi ini kemarin kan menulis sebuah artikel ya, di Harian Kedaulatan Rakyat ya, betul di kedaulatan rakyat. yang judulnya menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Betul. Nah, ini menarik sekali, Prof. Mungkin kalau bisa cerita, Prof, ini kita dari aspek yang dasar dulu ya. Ya. Yang Prof. Dodi tahu tentang Mahkamah Internasional ini apa kira-kira? Ya, Mahkamah Internasional itu dibentuk berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional pada tahun 1947. Tugasnya itu adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan berdasarkan pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, hanya negara yang bisa menjadi para pihak dalam sengketa. Pada tahun 2002 kita pernah bersengketa dengan Malaysia, rebutan Pulau Sipadan Likitan. Dan itu diselesaikan di Mahkamah Internasional. Karena kita ada sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya terkait dengan kepemilikan Pulau Sipadan Likitan. Karena ini dua negara yang bersengketa, maka bisa diajukan ke Mahkamah Internasional. Oke. Nah, Mahkamah Internasional tadi ini kan menyelesaikan sengketa yang subjek hukumnya itu negara ya. Nah, lalu fungsi Mahkamah Internasional sendiri itu sengketa-sengketa apa yang biasanya bisa dibawa sampai ke level Mahkamah Internasional itu, Bro? Intinya di dalam Statuta Mahkamah Internasional, sengketa-sengketa antar negara, selama negara yang sengketa itu memiliki kesepakatan, mereka bisa membawanya ke Mahkamah Internasional. Tetapi Mahkamah Internasional juga punya fungsi lain, yang saat ini sedang banyak digencarkan dan sebentar lagi juga Indonesia akan hadir untuk ikut oral statement di Mahkamah Internasional, yaitu kewenangan mahkamah itu salah satunya adalah memberikan nasihat hukum untuk terkait dengan interpretasi terhadap aktivitas yang dilakukan negara. Apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum internasional. Baik, berarti ada dua tadi ya. Ya. Pertama menyelesaikan sengketa yang subjek hukumnya itu negara. Yang kedua adalah memberikan semacam advisory opinion atau pendapat. Advisory opinion, betul. Ya, namanya advisory opinion itu semacam pendapat ya. Pendapat hukum. Pendapat hukum atau nasihat hukum. Dan itu biasanya kalau Mahkamah Internasional memberikan advisory opinion ini diberikan untuk siapa biasanya, Prof? Advisory opinion hanya diberikan kepada pihak yang meminta. Misalnya saja yang terakhir saat ini Afrika Selatan itu tidak hanya beberapa negara, ada 14 negara. Kebetulan Afrika Selatan tidak ada di sini, itu mengajukan ke PBB gitu ya, dan PBB melalui majelis umum. Jadi aturannya sebenarnya untuk meminta advisory opinion itu melalui statuta PBB, Piagam PBB tahun 1945. Di dalam Piagam PBB disebutkan di pasal 96 itu bahwa Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB bisa meminta pendapat hukum atau advisory opinion kepada mahkamah. Nah, terakhir pada tahun 2023 kemarin, itu beberapa negara sudah mengajukan ke Mahkamah Internasional, ke Majelis Umum PBB, dan pada saat itu mereka meminta kepada Majelis Umum agar dibuatkan resolusi. Nah, resolusi ini dibawa oleh negara 14 tersebut, dibawa ke Mahkamah Internasional untuk meminta pendapat mahkamah. Baik. Jadi khusus untuk advisory opinion ini, yang meminta bukan negara, tapi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, garis miring atau Majelis Umum PBB. Baik. Dalam konteks ini terkait dengan kasus yang terjadi kepada Palestina.
terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel atau negara Israel ya. Ya. Baik, tadi kan subjek hukumnya kan negara ya, tetapi dalam konteks advisory opinion ini ternyata kan ada resolusi dari Majelis Umum yang meminta advisory opinion. Ini secara hukum internasional mekanisme itu memang diakui ya? Ya, jadi memang selama ini kita negara-negara di dunia mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mekanisme non-yudisial berdasarkan bab 6 di dalam piagam PBB. Bagaimana penyelesaian itu bisa dilakukan secara diplomatis, damai, begitu, tanpa ada konflik. Tetapi kenyataannya kan tidak pernah berhasil. Selalu konflik terpicu karena memang ternyata Israel juga melakukan banyak serangan dan melanggar hukum. Di satu sisi juga Hamas melakukan serangan balasan atau tindakan yang juga melanggar kedaulatan negara Israel. Nah, karena mekanisme non-yudisial ini sudah terlalu panjang, terlalu lama, saya kira para diplomat itu pasti akan jemu. Karena resolusi damai apapun itu tidak pernah berhasil. Tidak efektif, dan Israel juga tidak pernah kapok mengindahkan, bahkan caplokan wilayah ke wilayah Palestina itu sudah melanggar batas yang sudah disepakati. Nah, sejak itulah kemudian muncul inisiatif negara-negara di dunia. Melalui mekanisme Mahkamah Internasional, kalau harus bersengketa antara Palestina dengan Israel, kita bertanya ini, Palestina ini kan bukan negara anggota PBB. Dan dia belum meratifikasi statuta Mahkamah Internasional. Jadi sangat susah kalau mereka harus bersengketa melalui mekanisme pasal 34, 35, 36 Mahkamah Internasional. Sehingga sekarang negara-negara sudah mulai pintar ini membawa para ahli hukum internasional bagaimana agar bisa mengikat Israel ini. Akhirnya dibawalah ke Majelis Umum PBB. Sebenarnya di dalam pasal 96 itu disebutkan Dewan Keamanan PBB garis miring Majelis Umum PBB. Berarti kalau secara letterlock, secara tekstual kita baca, harus lewat Dewan Keamanan dulu. Cuman Dewan Keamanan ini siapa sih? Dan selalu yang memberikan veto terakhir itu kemarin, waktu Dewan Keamanan baik tetap maupun tidak tetap, pada saat Hamas itu melakukan serangan di bulan Oktober, banyak tragedi kemanusiaan, ingin kita berhentikan agar kemudian banyak program-program bantuan kemanusiaan bisa diberikan, baik kepada korban sipil yang ada di Israel maupun khususnya juga di Palestina, tetapi buntu. Karena apa? Kenapa buntu? Karena memang pada saat meminta kepada Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memberikan veto. Sekali negara permanen member itu memberikan veto, maka resolusi itu akan gagal, tidak akan pernah. Dan itu selalu politis, karena Amerika Serikat selalu ada di baris paling depan untuk membela Israel. Waduh, bagus sekali nih Prof. Dodi penjelasannya. Mudah-mudahan ini masyarakat jadi makin jelas ya. Cuma mungkin ada satu pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan. Kemarin kan ada berita bahwa beberapa negara di Afrika Selatan juga itu mencoba melakukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi. Betul. Sementara Indonesia hari ini sedang mempersiapkan untuk melakukan oral statement yang itu bagian dari advisory opinion. Nah, berarti ini sebenarnya ada dua jalur yang ditempuh oleh negara-negara di dunia untuk mensikapi tindakan-tindakan Israel yang dianggap sudah melampaui batas kemanusiaan. Karena sekarang isunya kan bukan lagi hanya bagaimana Israel ingin menguasai Palestina, tapi ini sudah ada tindakan-tindakan genosid yang diduga dilakukan oleh pihak Israel. Nah, menurut Pak Dodi ini, berarti itu kalau dua mekanisme itu ditempuh, ini bisa dilakukan secara paralel ya? Dua-duanya seperti itu ya? Jadi begini Prof, di dalam Statuta Mahkamah Internasional itu juga diatur di dalam pasal 41 ayat 1, bahwa negara itu bisa meminta mahkamah untuk membuat putusan sela. Istilahnya kalau kita putusan sela, tapi kalau di Mahkamah Internasional itu istilahnya professional
measure. Nah, ini juga bisa dilakukan tanpa harus ada kesepakatan di antara pihak yang bersengketa. Dengan situasi bahwa saat ini tragedi kemanusiaan sudah terjadi. 23.000 masyarakat Palestina itu menjadi korban dan bahkan mereka tewas. Ini kalau di dalam ketentuan hukum perang, itu ada prinsip proporsionalitas. Bahwa seorang militer, dia angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ketika mereka melakukan serangan militer itu harus proporsional. Prinsip proporsionalitas itu mewajibkan mereka harus membedakan mana yang harus diserang. Kalau dia adalah angkatan bersenjata, dia ada komandannya, dia pakai seragam militer, dia mengangkat senjata, kemudian dia juga mengindahkan hukum humaniter, maka dia itu bisa diserang. Tapi penduduk sipil seperti kita, dosen, mahasiswa, ibu-ibu, anak-anak, kaum difabel misalnya seperti itu, yang mereka adalah penduduk sipil, menurut prinsip proporsionalitas tidak boleh diserang. Wajib hukumnya untuk dilindungi. Tapi ini serangan membabi buta dilakukan terus-menerus, sehingga tergugahlah Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan ini dia meratifikasi Konvensi Genosida 1948. Di saat yang bersamaan Israel juga merupakan peserta Konvensi Genosida. Sehingga pada saat itu mahkamah diminta oleh Afrika Selatan melalui tim pengacaranya itu untuk meminta Israel memerintahkan tolong berhenti salah satunya. Karena serangan yang dilakukan itu sudah masuk kategori sebagai tindakan genosida. Karena tidak hanya membunuh 23.000 warga Palestina, tetapi yang dilakukan Israel itu melakukan pengepungan. Sehingga infrastruktur medis menjadi terbatas, masyarakat Palestina tidak tahu kemana harus mendapatkan perlindungan, sehingga sepertinya tujuan dari militer Israel itu adalah membumi hanguskan masyarakat Palestina. Seseorang yang melakukan tindakan operasi militer itu harus pasti yang pertama itu adalah melindungi warga sipil. Kalau perlu ada kampanye di mana mereka harus berlindung, berikan shelter-shelter keamanan. Ini tidak dilakukan. Mereka diumumkan harus pindah ke selatan atau ke utara, tapi jalur semua ditutup. Jalur ke Yordania ditutup, Mesir ditutup. Palestina tidak bisa bergerak dan mereka mati secara bersamaan. Jadi ini memang tindakan Israel ini sudah banyak sekali melanggar tentang hukum perang Hukum perang tadi yang harusnya melindungi warga sipil gitu ya. Tapi justru warga sipil juga menjadi sasaran dari peperangan itu sendiri dan yang lebih parah lagi tadi nampaknya membabi buta ini juga sudah mengarah kepada tindakan genosida Nah, saya ingin tanya, Prof, Indonesia kok tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Afrika Selatan? Padahal kalau kita lihat Indonesia itu kan cukup getol untuk menyuarakan tentang kebiadaban dari Israel dalam perang antara Israel dengan Palestina ini. Kira-kira apa yang menjadi faktor sehingga kita tidak melakukan legal action seperti halnya yang dilakukan oleh Afrika Selatan? Jadi kenapa Indonesia tidak berada dalam barisan tim penasihat hukumnya Afrika Selatan? Itu karena salah satu alasan yang paling kuat itu adalah karena Indonesia bukan peserta peratifikasi Konvensi Genosida 1948. Tetapi Ibu Menteri Luar Negeri beberapa waktu yang lalu pada saat kami diundang, dia menyatakan secara politis dan moral, sekalipun secara hukum tidak tampak sepertinya, mungkin perlu dipikirkan ke depan tim hukum Bu Menlu untuk bisa mendorong pemerintah masuk di meratifikasi Konvensi Genosida 1948. Secara politik dan moral ditegaskan oleh Bu Menteri Luar Negeri, Bu Retno, bahwa mendukung upaya Afrika Selatan untuk dibawa ke Mahkamah Internasional dan meminta putusan sela. Karena tragedi kemanusiaan harus diberhentikan sehingga akses bantuan kemanusiaan, kemudian akses terhadap perdamaian, akses perlindungan kepada warga sipil bisa dilakukan oleh banyak pihak. Nah,
Tetapi kemudian Indonesia pada tanggal 19 Februari, mohon maaf, 19 Februari, ini berdasarkan jadwal yang sudah secara resmi diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri, itu nantinya akan berpartisipasi, jadi Ibu Menteri nanti mewakili pemerintah Indonesia akan memberikan oral statement. Ya. Tapi ini dalam kasus yang lain, kasus di mana beberapa negara melalui majelis umum, resolusi majelis umum, meminta advisory opinion. Dan Indonesia pada saat tanggal 19 Februari itu akan menyampaikan kira-kira apa saja yang mungkin bisa menjadikan pertimbangan mahkamah, sehingga kemudian bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu tidak benar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lebih spesifiknya adalah terkait dengan hukum kebiasaan perang. Oke, jadi sebenarnya tadi komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina itu kuat ya. Meskipun tidak bisa melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Afrika Selatan ya, karena tadi belum masuknya Indonesia di dalam ratifikasi konvensi genosida tadi ya. Tetapi saya kira langkah Bu Menteri mengambil peran di dalam memberikan oral statement ini, kalau menurut Prof. Dodi ini kan sudah merupakan langkah ini ya, langkah maju juga yang dilakukan oleh Indonesia. Mungkin ada tambahan informasi langkah maju ini seperti apa? Alhamdulillah kalau saya melihat dari progres diplomasi, selama ini diplomasi itu sudah sering dilakukan, bahkan dalam forum-forum pertemuan internasional, bahkan setingkat pertemuan Dewan Keamanan PBB juga sudah dilakukan. Tetapi kemudian tahun ini, di beberapa tahun terakhir ini, kita melihat ada progres membawa kasus konflik Palestina-Israel ini yang cukup rumit ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Sehingga forum-forum hukum ini sudah mulai tampak, sehingga nantinya diharapkan putusan mahkamah itu bisa secara efektif mengingatkan Israel minimal bahwa apa yang mereka lakukan itu kelewatan batas. Dan resolusi-resolusi perdamaian itu harus diupayakan dalam waktu sedekat mungkin agar tidak terlalu banyak korban jiwa, karena apa yang mereka lakukan itu kalau nantinya putusan mahkamah itu diputuskan itu setara dengan tindakan genosida, maka mereka harus berhati-hati. Karena sekali mereka mendapatkan klaim, mendapatkan istilahnya stigma begitu ya, bahwa mereka telah atau putusan bahwa mereka itu telah melakukan genosida, maka bisa jadi perlu diingat kejahatan genosida itu masuk kategori sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Dan Palestina itu sudah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Bisa jadi nanti Presiden, Perdana Menteri, jenderal-jenderal yang melakukan tindakan pelanggaran HAM internasional, tindakan genosida, itu bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional dan harus bertanggung jawab secara pidana. Kira-kira seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi, Pak Dodi, mengingat backup dari Amerika terhadap Israel itu kan sangat kuat sekali. Saya orang yang sampai hari ini masih bertanya-tanya, meskipun itu langkah bagus ya, artinya apakah langkah ini akan cukup efektif memberikan efek jera kepada Israel yang sekarang sedang melakukan tindakan perang yang membabi buta tadi, yang brutal tadi. Kira-kira ke depan efektif nggak dengan langkah ini menurut Pak Dodi ini? Saya kira kalau sebagai pengamat hukum internasional dan yang memahami hukum internasional itu kita optimis. Karena selama ini yang dilakukan banyak negara itu adalah forum-forum diplomasi. Diplomasi itu politis. Pendekatannya diplomasi ya? Iya, pendekatannya politis dan selalu gagal karena terus terang para pihak yang di dalam forum itu yang satu kuat, yang satu lemah. Begitu. Tidak equal gitu ya? Tidak equal, tidak setara. Tetapi kemudian di dalam beberapa tahun terakhir ini dibawalah ke forum-forum hukum. Hukum ini kalau kita melihat Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, ataupun lembaga peradilan yang dibentuk menurut hukum internasional, itu kan harus independen. Jadi tidak boleh dekat ke Amerika, tidak boleh ada intervensi negara. Putusan mereka itu adalah putusan yang dibuat secara netral dan independen. Dan kita berharap putusan mahkamah ini independen. Kita melihat di tahun 2022
2020 Rusia diperintahkan oleh mahkamah untuk berhenti itu konflik, berhenti itu. Dan berhasil itu dan ya? Berhasil mengakhiri konflik itu. Kemudian di tahun 2018 Myanmar juga diminta oleh mahkamah, oleh Gambia pada saat itu, perintahkan agar tidak melakukan genosida terhadap warga Rohingya. Mereka pun sudah mikir 2 kali untuk tidak melanggar pedoman atau penafsiran yang dilakukan oleh mahkamah. Oke, Prof. Dodi, berarti ada optimisme ya, bahwa optimisme melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang ditempuh, Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional yang ini dilakukan oleh negara Afrika Selatan, kemudian ada upaya advisory opinion tadi, ini diharapkan hukum internasional betul-betul bisa ditegakkan ya kepada Israel. Nah, barangkali dari optimisme tadi, ini memang akan ada penyelesaian. Tetapi kan problemnya ini bukan hanya soal menghentikan perang, yang memang itu juga penting, sangat penting sekali karena ini soal kemanusiaan. Lalu dengan adanya mekanisme ini, adakah harapan yang bisa dimunculkan oleh warga Palestina terkait dengan kemerdekaan dari Palestina itu sendiri? Ini kira-kira pandangannya seperti apa kalau sudah ada putusan ini untuk kaitannya dengan kemerdekaan Palestina itu sendiri? Ya, dari perspektif hukum internasional, Palestina itu punya hak untuk merdeka. Ada prinsip yang namanya self-determination right. Ya, hak menentukan nasib sendiri ya. Menentukan nasib sendiri. Mereka bisa hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dan kita sangat optimis ketika forum hukum ini sudah ada putusan-putusan yang memberikan dampak secara hukum, maka perlu ada upaya paralel, yaitu upaya-upaya diplomasi. Bu Menlu kemarin hadir dalam pertemuan OKI bersama Presiden Jokowi. Harapannya nanti diperintahkan dalam forum OKI itu beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia, kuatkan diplomasi untuk mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Karena sebenarnya Palestina ini, kalau dalam melihat dari perspektif hukum internasional yang lain, sebenarnya mereka sudah negara dan sudah merdeka. Karena sudah mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Banyak negara ya. Nah, dan perlu ada optimisme untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan diplomasi yang kuat. Sehingga nantinya batas wilayah yang sudah disepakati itu harus dipatuhi oleh kedua belah negara. Dan Israel pun juga harus diingatkan ketika melanggar batas wilayah itu dan melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, ada konsekuensi hukum nantinya. Makanya kita dorong Palestina untuk bisa menjadi negara anggota PBB, dapat meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional, dan mungkin saat ini mereka juga sudah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Sehingga nanti kita bisa mendorong adanya upaya-upaya tim pencari fakta. Karena saat ini konflik sudah berlangsung, dan disinilah momen yang tepat untuk mencari fakta-fakta itu. Terutama banyak warga negara Indonesia yang saat ini memberikan bantuan kemanusiaan di sana. Tidak hanya berupa bantuan selimut, tetapi secara diri pribadi mereka menjadi dokter rumah sakit, perawat di sana, jiwa raganya mereka bawa ke sana. Disitulah momen yang tepat kita bisa meminta mereka menjadi diplomat kita untuk mencari fakta. Sehingga nanti kalau ada pelanggaran hukum itu kita bisa juga bawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi kalau tadi menjadi sangat penting Palestina diakui sebagai negara di dunia dan kemudian bisa menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga dia betul-betul eksis sebagai satu negara. Tapi ada satu hal Pak Dodi yang saya masih berpikir, karena perdebatannya ini soal batas wilayah negara. Nah, dari sisi perspektif hukum internasional, untuk menentukan batas wilayah negara dengan perang yang sudah lama ini kan banyak versi, banyak pendapat. Mungkin nggak secara hukum internasional tentang batas negara ini diurai untuk ada sebuah solusi yang terbaik bagi Palestina sendiri? Saya juga kalau sekedar diakui sebagai negara mungkin Israel bisa saja, tetapi dari sisi kewilayahan itu belum tentu seperti yang diharapkan oleh warga Palestina. Nah, ini dari sisi hukum internasional ada nggak pandangan terkait dengan menentukan batas negara ini seperti apa?
Sebenarnya Palestina dan Israel itu sudah memiliki batas-batas wilayah tersebut dan bahkan itu juga sudah dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya saja pasca 1967 karena Israel ingin melakukan perluasan wilayah, melakukan pendudukan secara ilegal dan semakin meluas, inilah yang menjadi penyebab kenapa rakyat Palestina itu menjadi berontak. Nah, itulah mengapa dengan upaya-upaya hukum ini kita ingin mengembalikan status Palestina semula. Seperti itu, sebagaimana pada kesepakatan-kesepakatan diplomasi terdahulu. Itulah yang diinginkan oleh banyak negara. Itu yang didorong ya. Karena menghapuskan Israel dari peta negara-negara Timur Tengah itu sangat susah sekali. Tidak mungkin secara juga. Secara historis mereka punya alasan, secara politis mereka punya alasan, secara hukum 1917 ada deklarasi Balfour, mereka punya alasan. Sehingga mau tidak mau two state resolution. Ada dua negara di situ, tapi wajib duduk bersampingan dan berdampingan dan kemudian mereka harus mengindahkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat pada masa terdahulu. Secara yuridis membuat kesepakatan itu perlu keterlibatan PBB berarti ya, untuk bisa ada win-win solution tadi, atau gimana? Ya, Pak Dodi. Kesepakatan internasional itu bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral. Dua negara saja? Dua negara sudah cukup, itu mengikat secara hukum. Ketika ada negara melakukan kesepakatan dengan negara lain dan mereka sudah menyepakati hal-hal yang ada di dalam ketentuan di dalam perjanjian itu insya Allah mengikat fakta sunt servanda. Hampir sama dengan prinsip hukum kontrak. Hanya para pihaknya adalah negara. Mengapa mereka ada kesepakatan-kesepakatan itu? Karena PBB sebagai forum yang menggerakkan mereka. Oke, jadi ada fasilitatornya pertemuan, ya? Ada fasilitator. Karena bayangan saya kalau hanya diserahkan kepada dua negara yang bersengketa, ada kemungkinan yang satu itu tidak punya itikat baik kepada pihak yang lainnya, gitu ya. Betul. Dan saya kira yang banyak melanggar itu justru malah Israel kan. Makanya di sini harus ada peran pihak ketiga untuk mendorong adanya kesepakatan tadi, sehingga itu mengikat kepada kedua negara. Meskipun tadi Pak Dodi mengatakan sebenarnya kan kesepakatan itu sudah ada. Cuma apakah kesepakatan yang sudah ada kemudian dilanggar oleh Israel itu bisa menjadi kesepakatan baru di antara Palestina dan Israel gitu ya. Kira-kira peluangnya untuk kembali kepada kesepakatan yang lama itu bagaimana, Pak Dodi? Ya, tentu saja kita perlu mendorong. Memang tidak mudah meminta Israel untuk patuh terhadap hukum internasional. Kita sudah tahu bagaimana karakter dari pimpinan pemerintahan yang ada di Israel. Tentu saja dengan forum-forum yang saat ini sedang diupayakan oleh banyak negara, salah satunya Indonesia dan Afrika Selatan, yang satu melalui mekanisme advisory opinion yang ada di hadapan Mahkamah Internasional, melalui putusan Majelis Umum PBB, resolusi Majelis Umum PBB, dan yang kedua melalui putusan SELA, diharapkan nanti bisa menjadi salah satu tonggak untuk mengingatkan mereka kembali kepada kesepakatan sebelumnya. Baik. Ya, saya kira ini diskusi yang menarik, Pak Dodi, luar biasa ya. Ternyata apa yang tadi dijelaskan Pak Dodi tentang penyelesaian sengketa antara Israel dengan Palestina yang sekarang mengkhawatirkan masyarakat di dunia, gitu ya. Setidaknya ini sudah ada titik terang, dan semoga ikhtiar yang dilakukan baik oleh Afrika Selatan dengan melakukan tuntutan ke Mahkamah Internasional, begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, khususnya Ibu Menteri, lewat apa yang disebut dengan oral statement tadi, ini akan membantu penyelesaian yang lebih manusiawi dan sekaligus penyelesaian yang adil. Tentu kita berharap perang ini harus segera bisa dihentikan. Karena pada dasarnya kalau kita ada perang, maka sebenarnya korbannya adalah masyarakat sipil yang tak berdosa, terutama anak-anak, bahkan yang cukup menyedihkan di Palestina ini orang sakit aja harus terlibat perang, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Dodi untuk diskusinya. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, dan terima kasih kepada semuanya. Dan mari kita tutup acara podcast kita Leksi Social Justice ini dengan
membaca. Udahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada juga ya.